بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan nikmat-nikmat yang lain yang sungguh banyak yang tak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan Ramadan tahun ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa. Alhamdulillah kita sudah mencapai pada puasa hari yang ke-5. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena makna puasa ini adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami sampaikan tema pada sore ini adalah algoritma syukur dan insecure. Pada masa ini, zaman sekarang ini, teknologi yang sungguh luar biasa banyak memberikan fasilitas untuk kita semua, terutama dalam media sosial. Semakin media sosial semakin luas, maka banyak perkembangan teknologi ini memberikan manfaat kepada manusia. Namun perlu kita ingat bersama bahwa kita selalu harus menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan teknologi kita hanya terpedaya dengan
teknologi tersebut. Pada tema kali ini adalah algoritma, syukur, dan insecure. Insecure, ini yang sering kita dengarkan. Apa sih makna insecure sendiri? Insecure adalah rasa tidak aman atau kurang yang dipicu oleh paparan gaya hidup orang lain di media sosial. Ada beberapa orang yang terhipnotis atau terpedaya dengan melihat tayangan-tayangan di media sosial berupa Facebook, berupa IG, ataupun status WA seseorang. Ini ada orang yang sampai terbawa atau istilahnya zaman sekarang baper, timbullah sifat insecure. Bagaimana tahapan-tahapan insecure itu? Secara garis besarnya, insecure yang pertama adalah tahapan yang pertama, yaitu yang sering kita sebut sebagai input. Input yang pertama, mereka melihat kehidupan orang lain di media sosial. Kemudian tahap yang kedua adalah proses. Setelah mereka melihat tayangan yang berada dari media sosial, maka ada rasa membandingkan diri, pencapaian diri dengan orang lain. Padahal setiap orang memiliki tabiat, memiliki karakter, memiliki hak, memiliki apa yang dia miliki, itu sangat berbeda. Kalau kita lihat orang kaya, tentunya yang kita pikirkan adalah mereka berlimpahnya harta, memiliki sepeda motor, memiliki mobil, dan memiliki kekayaan lain yang mungkin bagi kita nilai itu adalah kekayaan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah output. Ketika tadi sudah melihat, kemudian membandingkan, kemudian yang ketiga outputnya akan menimbulkan perasaan tidak cukup, perasaan tidak puas, perasaan iri melihat orang lain, perasaan merasa dirinya kurang, dan seterusnya. Dan perasaan inilah yang akhirnya menjadikan seseorang itu akan menghasilkan pikiran yang negatif. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian, insecure ini sudah banyak melanda di kalangan para remaja. Para remaja mungkin ketika bergaul dengan temannya, melihat sosok temannya ada yang lebih cantik, dia merasa minder. Seorang laki-laki melihat temannya tampan, dia merasa minder. Hal ini tidak boleh. Harusnya kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tidak usah kita mengukur kemampuan orang lain, atau kita tidak usah terlalu memperhitungkan orang lain. Maka dari itu, ini adalah kebalikan dengan syukur. Dalam syukur, dalam mensikapi makna syukur, apa sih syukur itu? Kalau tadi insecure itu ada beberapa tahapannya, maka syukur pun demikian. Syukur itu kan yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran seseorang bahwa menyadari bahwa rezeki itu datang dari Allah, sudah ditakdirkan, sudah diberikan takdirnya, sudah diberikan ketentuannya. Maka kalau kita punya kesadaran diri, insya Allah kita pandai-pandai bersyukur. Sebagaimana dalam firman Allah tersebut di atas, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian tahapan syukur yang kedua apa? Menerima ketetapan Allah, menerima ketetapan dan berfokus pada apa yang dimiliki. Kita memiliki apa? Syukuri apa yang kita miliki. Kita syukuri apa yang kita miliki, sehingga akan menimbulkan perasaan puas, perasaan senang, dan tidak ada rasa membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian syukur tahapan berikutnya adalah karena dia sudah merasa menerima, kemudian aksinya bagaimana? Aksinya adalah memaksimalkan diri. Memaksimalkan diri artinya kita mengurangi konsumsi, melihat media sosial, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sesuatu yang indah, kita ucapkan Masya Allah, atau kita ucapkan Subhanallah. Semua adalah milik Allah, semua adalah kehendak Allah, sehingga Allah menciptakan betapa indahnya dan sebagainya. Ini yang akan menumbuhkan rasa syukur pada diri kita. Nah, kalau tahapan-tahapan tersebut sudah kita lalui, maka nanti akan menjadikan diri kita ketenangan hati, ketenangan jiwa dan sebagainya. Itulah tahapan-tahapan syukur. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa
dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah. Maka bagaimana tips-tipsnya supaya insecure tadi menuju ke syukur? Ada beberapa tips yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tips yang pertama. Selama kita masih suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka pasti akan timbul insecure tadi. Ya. Yang kedua adalah fokus pada perbaikan kualitas diri. Kita fokus, ya, apa yang bisa kita perbaiki kualitas diri kita. Ya, misalnya contoh melihat orang cantik, ya, kita merasa kurang, merasa minder, kita perbaiki bahwa kita pun juga cantik. Ya, tidak cuma dia, kita bisa punya kelebihan yang ada pada kita. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, undur mandunaka wala tandur fauqaka. Lihatlah orang yang di bawahmu dan janganlah melihat orang yang ada di atas kamu. Kemudian tips yang ketiga adalah dengan mengingat Allah atau zikrullah akan menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah demikian bahwa mengingat Allah akan menenangkan hati. Kemudian yang keempat adalah tersenyum. Tersenyum dan berpikir yang positif. Walaupun kita berada di bawah tekanan. Artinya ketika kita melihat suatu hal yang menurut kita ini kita tidak mampu, maka kita cukup tersenyum dan berpikirlah yang positif. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, beberapa tips-tips bagaimana cara kita memperoleh rasa syukur kepada Allah dan menghindari perasaan insecure. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.